Hari itu, langit sore tampak muram, seolah ikut merasakan kepedihan hati seorang wanita bernama Alia. Di balik tubuh mungilnya yang lemah, ia menyimpan luka demi luka yang tidak pernah terobati. Hidupnya bersama sang suami, Rangga, dan ibu mertuanya, Bu Sari, tidak pernah terasa seperti rumah yang seharusnya penuh kasih sayang. Sejak awal pernikahan, Alia sudah tahu kalau Bu Sari bukanlah sosok mertua yang hangat. Perempuan itu selalu menilai orang berdasarkan harta. Karena Alia berasal dari keluarga sederhana, ia dianggap tidak pantas mendampingi Rangga, anak laki-laki semata wayangnya. Dasar miskin. Kau itu hanya membawa sial dalam keluarga ini. Kalau bukan karena Rangga terlalu keras kepala, aku tidak akan pernah merestui pernikahan ini, kata Bu Sari suatu malam, ketika Alia baru selesai mencuci piring. Kata-kata itu menusuk hati Alia berkali-kali. Dia hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Di rumah itu, setiap hari ia diperlakukan bukan sebagai menantu, melainkan sebagai babu. Semua pekerjaan rumah ditimpakan kepadanya, mencuci, memasak, membersihkan rumah, bahkan melayani setiap kebutuhan kecil Bu Sari. Ironisnya, Rangga yang seharusnya menjadi pelindung justru lebih sering diam, atau malah ikut menyalahkan Alia. Alia, ibu benar. Kau itu memang terlalu lemah. Seorang istri seharusnya bisa membuat suaminya sukses. Tapi lihat dirimu, kerja pun tidak. Hanya membebani aku dan keluarga, ucap Rangga dengan nada dingin. Alia terdiam. Padahal, dia sudah mencoba bekerja, tapi ditentang oleh mertuanya. Wanita itu tempatnya di rumah. Jangan sampai ada yang melihat menantu Bu Sari bekerja kasar. Memalukan keluarga, begitu selalu alasan sang mertua. Alia benar-benar terjebak. Ia ingin membantu, tetapi dilarang. Ia ingin melawan, tetapi selalu dibungkam. Belum cukup sampai di situ penderitaannya, kehidupan rumah tangganya semakin porak-poranda sejak hadirnya seorang wanita bernama Maya. Maya adalah pengusaha muda, kaya raya, cantik, dan percaya diri. Dia mengenal Rangga lewat sebuah acara bisnis kecil yang diikuti Rangga. Awalnya Alia hanya mendengar kabar burung. Tapi lambat laun, kebenaran itu terbukti. Maya sering datang ke rumah mertua Alia, membawa hadiah mahal untuk Rangga dan Bu Sari. Anehnya, Bu Sari selalu menyambutnya dengan senyum lebar. Rangga, lihat ini. Maya membawakan jam tangan branded untukmu. Luar biasa ya, punya sahabat yang peduli, kata Bu Sari sambil melirik Alia dengan tatapan merendahkan. Alia hanya bisa menggenggam erat tangannya sendiri, berusaha menahan perih. Hatinya berteriak, aku ini istrimu, Rangga. Mengapa kau tega menerima pemberian dari wanita lain di depan mataku? Namun, Rangga seolah buta. Ia semakin sering pergi bersama Maya, pulang larut malam dengan berbagai alasan. Bu Sari justru mendorong kedekatan itu. Kau lihat, Alia, Maya itu cocok untuk Rangga. Dia punya segalanya. Tidak seperti kau yang miskin, tidak bisa memberi apa-apa. Ucapan itu membuat dada Alia sesak. Dia sudah berusaha sekuat tenaga menjadi istri yang baik, melayani tanpa pamrih, menahan hinaan setiap hari. Tapi rupanya, semua itu tak pernah cukup. Hari-hari Alia semakin berat. Ia bukan hanya harus melayani mertuanya, tapi juga Maya yang sering berkunjung. Bayangkan, istri sah justru dipaksa menyajikan makanan, menuangkan minuman, bahkan memijat kaki Maya ketika perempuan itu pura-pura lelah di rumah mertuanya. Cepat pijat kakiku, Alia. Kau kan sudah biasa kerja kasar, kata Maya sambil tersenyum sinis. Alia menatap Rangga, berharap suaminya akan membela. Namun Rangga hanya berkata, turuti saja, Alia. Jangan mempermalukan aku di depan tamu. Hancur. Hati Alia hancur berkeping-keping. Dia merasa dirinya bukan manusia lagi, melainkan alat pelampiasan ego orang lain. Malam-malam Alia lalui dengan menangis dalam diam. Tangannya yang kapalan akibat pekerjaan kasar seolah menjadi saksi bisu betapa ia diperlakukan tak ubahnya pembantu. Sampai suatu hari, ketika Alia sedang sakit demam tinggi, tubuhnya lemah dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi Bu Sari justru berteriak dari ruang tamu. Alia, cepat bangun. Jangan malas. Maya akan datang, rumah harus bersih. Dengan tubuh gemetar, Alia memaksakan diri berdiri.
Tapi saat ia berjalan pelan, tubuhnya limbung dan hampir jatuh. Bukannya ditolong, Busari malah menatap dengan jijik. Dasar perempuan lemah. Tidak berguna. Kalau mati saja cepat, mungkin Rangga bisa menikah dengan Maya dan hidup bahagia. Ucapan itu membuat mata Alia berkaca-kaca. Dan yang paling menyakitkan, Rangga hanya diam, tak sepatah kata pun keluar untuk membela istrinya. Hari itu, Alia benar-benar merasa dirinya tidak berarti. Beberapa minggu kemudian, pukulan terakhir menghancurkan semua sisa harapannya. Rangga pulang membawa Maya, lalu mengumumkan sesuatu yang membuat dunia Alia runtuh. Alia, mulai hari ini kita berpisah. Aku tidak bisa lagi bersamamu. Kau tahu alasannya. Maya bisa memberiku kehidupan yang jauh lebih baik daripada kau. Kau tidak bisa memberiku apa-apa selain beban. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada. Rangga, aku ini istrimu. Kau tega melakukan ini padaku. Suara Alia bergetar. Namun Rangga tak bergeming. Ia meraih tangan Maya dan menggenggamnya erat, seolah menegaskan pilihannya. Busari ikut menimpali. Baguslah, nak. Itu keputusan yang tepat. Alia, mulai sekarang kau tidak punya tempat di rumah ini. Angkat kakimu. Jangan pernah kembali. Air mata Alia jatuh tanpa henti. Ia diusir, hanya membawa pakaian seadanya. Tanpa uang, tanpa keluarga yang mendukung, tanpa suami, tanpa harga diri. Malam itu, ia berjalan di bawah hujan deras. Setiap langkah terasa berat, setiap tetes hujan menyatu dengan air matanya. Dunia terasa gelap, seakan semua pintu kebahagiaan tertutup rapat. Namun di balik kegelapan itu, hati Alia berbisik lirih. Baiklah, jika inilah yang kalian inginkan, aku akan pergi. Tapi suatu saat aku akan kembali. Bukan sebagai babu, bukan sebagai wanita yang kalian hina. Aku akan kembali sebagai seseorang yang membuat kalian menunduk di hadapanku. Malam itu menjadi saksi lahirnya tekad baru dalam hati seorang wanita yang remuk redam. Alia memang terpuruk, tapi luka itu akan menjadi api yang membakar semangatnya. Ia meninggalkan rumah mertuanya dengan tubuh lemah, tapi dengan jiwa yang perlahan menyala. Roda kehidupan selalu berputar, dan Alia bersumpah. Saat roda itu berbalik, dia akan berdiri paling tinggi, sementara mereka yang menghancurkannya akan terpuruk di bawah kakinya. Langkah kaki Alia terasa berat malam itu. Hujan deras mengguyur tubuhnya yang hanya dilindungi sehelai cardigan lusuh. Jalanan licin, dingin menusuk tulang, dan perutnya yang kosong sejak pagi semakin membuat tubuhnya goyah. Tidak ada tempat untuk pulang. Rumah yang seharusnya menjadi pelabuhan terakhir justru mengusirnya seperti sampah. Sesekali Alia berhenti di pinggir jalan, bersandar pada dinding toko yang sudah tutup. Nafasnya terengah, kepalanya pening akibat demam yang belum sembuh. Air mata terus mengalir tanpa henti, bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Ya Tuhan, mengapa hidupku begini? Apakah aku memang pantas dihina? Apakah aku tidak layak dicintai? Batinnya merintih. Malam semakin larut. Kendaraan di jalanan mulai sepi. Alia akhirnya menemukan sebuah halte bus kosong, tempat ia bisa duduk dan berlindung dari hujan meski angin malam tetap menusuk kulit. Ia memeluk lututnya erat-erat, mencoba menahan rasa dingin yang menusuk. Di seberang jalan, ia melihat sebuah restoran masih buka. Lampu terang benderang, orang-orang duduk menikmati makanan hangat. Aroma sup dan ayam panggang yang tercium dari kejauhan membuat perut Alia semakin melilit. Namun ia tak punya sepeser pun uang untuk membeli makanan. Kalau saja aku punya Rp1.000 saja, mungkin aku bisa beli sepotong roti, gumamnya lirih, menahan lapar. Hatinya semakin hancur mengingat bagaimana dulu ia selalu memasak makanan lezat di rumah mertuanya, tapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk menikmatinya dengan tenang. Seringkali ia hanya makan sisa lauk yang sudah dingin, sementara Rangga, Maya, dan Busari tertawa-tawa menikmati hidangan di meja makan. Pagi harinya, Alia masih di halte yang sama. Rambutnya lepek, bajunya basah, wajahnya pucat. Beberapa orang yang lewat menatapnya dengan pandangan curiga. Ada yang berbisik-bisik sambil menunjuk, ada yang menutup hidung seolah jijik. Kasihannya, pasti gelandangan baru, bisik seorang ibu kepada anaknya. Ah, siapa suruh jadi pemalas, pasti hidupnya berantakan, timpal seorang bapak dengan sinis.
Kata-kata itu menusuk hati Alia. Padahal mereka tidak tahu kisah sebenarnya. Dunia seakan kompak merendahkannya, sama seperti mertua dan suaminya. Dengan sisa tenaga, Alia mencoba mencari pekerjaan. Ia masuk ke beberapa toko kecil, menawarkan diri untuk menjadi pegawai. Namun semua menolak. Kami butuh orang dengan pengalaman, maaf. Penampilanmu kurang rapi, nanti mengusir pelanggan. Kau terlalu lemah, tidak cocok kerja di sini. Penolakan demi penolakan membuat semangat Alia semakin runtuh. Ia ingin menangis, tapi air matanya seolah sudah habis. Di salah satu toko roti, ia bahkan ditertawakan oleh karyawan. Hei, lihat deh, ada orang lusuh melamar kerja. Jangan-jangan besok malah kabur bawa roti. Alia menunduk, menahan malu. Ia keluar dari toko itu dengan hati yang semakin hancur. Hari-hari berikutnya semakin berat. Alia hanya makan dari sisa makanan di pasar yang dibuang pedagang. Ia tidur berpindah-pindah, kadang di bangku taman, kadang di teras masjid. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin pucat. Namun yang paling parah adalah luka batinnya. Bayangan wajah Rangga bersama Maya terus menghantuinya. Ia teringat tatapan sinis Bu Sari, ucapan pedas yang seolah membekas permanen di telinganya. Kau hanya beban. Kalau mati saja cepat, Rangga bisa bahagia. Malam demi malam Alia bergelut dengan pikiran gelap. Pernah ia berdiri di jembatan, menatap air sungai yang mengalir deras di bawah. Dalam kepalanya terlintas pikiran untuk melompat, mengakhiri semua penderitaan. Kalau aku mati, mungkin semuanya selesai. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi air mata, gumamnya pelan, matanya berkaca-kaca. Namun tiba-tiba, dari dalam hatinya ada suara kecil yang berbisik, tidak. Jangan menyerah. Hidupmu masih panjang. Kau harus membuktikan bahwa mereka salah. Kalau kau mati, berarti kau benar-benar lemah seperti yang mereka katakan. Suara itu membuat Alia mundur perlahan. Ia jatuh berlutut di tepi jembatan, menangis sejadi-jadinya. Malam itu, ia membuat janji pada dirinya sendiri, aku tidak akan mati. Aku akan bertahan, apapun caranya. Dan suatu saat, aku akan bangkit. Aku akan tunjukkan bahwa aku jauh lebih berharga daripada yang mereka kira. Beberapa hari kemudian, ketika Alia sedang duduk lemas di depan sebuah warung, seorang wanita paruh baya menghampirinya. Namanya Bu Ratna, pemilik warung sederhana itu. Kau kenapa, nak? Wajahmu pucat sekali, tanya Bu Ratna dengan nada lembut. Alia awalnya ragu bercerita, tapi akhirnya ia jujur, menceritakan sedikit tentang dirinya yang diusir suami dan tidak punya tempat tinggal. Bu Ratna menatapnya iba. Kalau begitu, mulai sekarang bantu aku di warung ini saja. Tidak banyak yang bisa ibu berikan, tapi setidaknya kau punya tempat untuk tidur dan makan. Alia terharu. Baru kali ini setelah sekian lama, ada seseorang yang memperlakukannya dengan baik tanpa menghakimi. Ia segera mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Mulai hari itu, Alia bekerja di warung Bu Ratna. Ia membersihkan meja, mencuci piring, dan sesekali membantu melayani pelanggan. Meski pekerjaan itu sederhana, Alia melakukannya dengan sepenuh hati. Ia merasa dihargai, meski hanya sedikit. Namun setiap kali malam tiba, saat ia berbaring di kasur kecil di belakang warung, bayangan masa lalunya kembali hadir. Tangisan, hinaan, pengkhianatan, semuanya masih jelas terngiang. Rasa sakit itu berubah menjadi bara api. Alia mulai berjanji dalam hatinya, bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk membalas. Rangga, Bu Sari, Maya, kalian akan melihatku berdiri lagi. Aku akan membuat kalian menyesal sudah memperlakukan aku seperti sampah. Aku akan kembali, dengan wajah yang jauh lebih kuat, dengan harta yang jauh lebih banyak, dengan harga diri yang kalian tidak pernah bisa beli dengan uang sekalipun. Ia menggenggam erat selimut tipisnya, matanya berkilat penuh tekad. Hari-hari di warung Bu Ratna menjadi awal titik balik kehidupan Alia. Dari gelandangan tak berdaya, ia kini memiliki secercah cahaya. Memang jalannya masih panjang, dan luka batin itu belum sepenuhnya sembuh. Tapi satu hal yang pasti, Alia tidak lagi hanya korban. Dari titik terendah inilah ia mulai belajar bangkit.
Luka yang dalam itu akan menjadi senjata, air mata itu akan menjadi bahan bakar. Karena ia tahu, roda kehidupan pasti berputar. Dan saat roda itu sampai di atas, Alia bersumpah akan membuat mereka yang pernah menginjaknya berlutut di bawah kakinya. Hari-hari Alia di warung Bu Ratna menjadi awal dari perubahan hidupnya. Meski sederhana, di tempat itu ia belajar arti kerja keras, arti ketulusan, dan arti dari sebuah kesempatan kedua. Bu Ratna bukan hanya memberikan Alia tempat tinggal dan makanan, tetapi juga memberikan kasih sayang seorang ibu yang tidak pernah Alia dapatkan dari mertua. Dari warung kecil itu, Alia mulai membangun pondasi kekuatan baru. Setiap pagi Alia bangun lebih awal daripada Bu Ratna. Ia menyapu lantai warung, menyiapkan bahan-bahan, dan merapikan meja-meja kayu yang sudah mulai tua. Meski pekerjaannya terlihat sepele, Alia melakukannya dengan sepenuh hati. Lambat laun, pelanggan mulai menyukai pelayanannya. Mereka melihat Alia yang ramah, sabar, dan telaten. Banyak pelanggan yang awalnya hanya datang sekali, lalu menjadi pelanggan tetap. Wah, nasi uduk Bu Ratna makin enak saja. Dan pelayanannya juga cepat sekarang, kata seorang pelanggan sambil tersenyum kepada Alia. Alia menunduk sopan. Terima kasih, Pak. Silakan dinikmati. Pujian itu membuat hatinya hangat. Dari situ, Alia mulai menyadari sesuatu. Pelayanan yang baik bisa membuat usaha sekecil apapun berkembang. Malam harinya, setelah selesai bekerja, ia sering duduk bersama Bu Ratna sambil mendengarkan cerita tentang bagaimana warung itu dulu dibangun. Usaha ini kecil, Nak. Tapi ibu bangga, karena dari sini bisa menyekolahkan anak-anak. Kuncinya cuma satu, jangan pernah malas belajar dan jangan pernah takut mencoba hal baru, kata Bu Ratna. Kata-kata itu menancap kuat di hati Alia. Setiap ada waktu luang, Alia mulai rajin membaca buku bekas yang dipinjamnya dari perpustakaan umum. Buku tentang bisnis, motivasi, bahkan tentang psikologi manusia. Ia juga memperhatikan cara pedagang di pasar menjajakan barang, bagaimana mereka menarik pelanggan dengan senyum, dengan kata-kata, bahkan dengan strategi kecil seperti memberi bonus. Kalau orang lain bisa, kenapa aku tidak? Gumam Alia sambil menutup sebuah buku tentang kewirausahaan. Ia mulai mencatat ide-ide kecil dalam buku catatannya, membuka usaha catering sederhana, menjual kue basah, atau menjahit pakaian. Dengan tabungan sedikit dari upahnya di warung, Alia memberanikan diri memulai usaha sampingan. Ia membeli bahan-bahan sederhana untuk membuat kue bolu kukus. Malam hari ia membuatnya, pagi harinya ia menitipkan ke warung Bu Ratna dan beberapa toko kecil. Awalnya, hasilnya tidak seberapa, kadang hanya untung 5.000 atau 10.000. Tapi Alia tidak menyerah. Ia memperbaiki resep, mencoba variasi rasa, mempercantik kemasan dengan pita kecil. Lama-kelamaan, kuenya mulai diminati. Bu Ratna, kuenya Alia enak sekali. Besok titip lebih banyak ya, kata seorang pelanggan. Wajah Alia berseri-seri mendengar itu. Ia merasa hidupnya mulai punya arah. Namun perjalanan tidak semudah yang ia bayangkan. Ada saat-saat kuenya tidak laku, ada saat-saat bahan baku naik harga, bahkan ada pedagang lain yang iri dan berusaha menjatuhkannya. Ah, kuenya itu biasa saja. Jangan mau beli, nanti sakit perut, kata seorang pedagang iri kepada pembeli. Alia sempat merasa sedih, tapi ia segera mengingat kembali sumpahnya. Aku tidak boleh berhenti. Kalau aku menyerah sekarang, aku akan selamanya diinjak. Dengan tekad itu, ia terus melanjutkan usahanya. Suatu hari, seorang pria parubaya bernama Pak Arman datang ke warung Bu Ratna. Ia seorang pengusaha sukses yang kebetulan singgah untuk sarapan. Tanpa sengaja, ia mencicipi kue bolu buatan Alia yang dititipkan di warung. Siapa yang buat kue ini? Tanyanya pada Bu Ratna. Itu buatan Alia, Pak. Anak ini tinggal bersama saya, jawab Bu Ratna sambil menunjuk Alia. Pak Arman menatap Alia dengan penuh minat. Rasanya enak sekali. Teksturnya lembut, manisnya pas. Kau punya bakat, Nak? Pernah terpikir untuk membuat usaha lebih besar? Pertanyaan itu membuat Alia terdiam sejenak. Saya ingin sekali, Pak. Tapi saya tidak punya modal. Dan saya masih banyak belajar. Pak Arman tersenyum. Kalau begitu, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kalau kau serius, modal bukan masalah.
Banyak orang sukses lahir dari nol. Aku salah satunya. Kata-kata itu membakar semangat Alia. Ia mulai sering berbincang dengan Pak Arman, belajar tentang cara mengelola usaha, cara memasarkan produk, bahkan diajari dasar-dasar akuntansi sederhana. Seiring waktu, Alia tidak hanya memperbaiki usahanya, tetapi juga penampilannya. Dari upah dan keuntungan kecil yang ia sisihkan, ia membeli pakaian rapi meski sederhana. Ia merawat diri, memotong rambutnya dengan gaya yang lebih segar, dan perlahan wajahnya kembali bercahaya. Di depan cermin, Alia tersenyum tipis. Aku bukan lagi Alia yang dulu. Aku harus percaya diri. Kalau aku ingin dunia menghargai aku harus mulai dengan menghargai diriku sendiri. Kepercayaan diri itu memancar dalam cara ia berbicara, dalam cara ia melayani orang, dan dalam cara ia menawarkan produknya. Berkat bimbingan Pak Arman, Alia berani membuka usaha kecil di sebuah kios pasar. Ia menjual aneka kue buatan sendiri dengan merek sederhana yang ia buat. Awalnya berat. Alia harus bangun dini hari untuk membuat kue, lalu menjaga kios seharian penuh. Namun perlahan-lahan, kios itu mulai ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena rasanya, tapi juga karena pelayanan Alia yang selalu ramah. Selamat pagi, Bu. Silakan dicoba, ini ada varian baru. Sapa Alia dengan senyum hangat. Pelanggan merasa dihargai, dan berita dari mulut ke mulut membuat usaha Alia semakin dikenal. Suatu hari, saat Alia menjaga kios, ia melihat sosok yang tak asing. Salah satu sahabat lama Rangga. Lelaki itu sempat terkejut melihat Alia yang kini berdiri anggun di kiosnya. Alia, kau sekarang berjualan kue? Tanyanya terkejut. Alia tersenyum tenang. Iya, ini usaha saya sendiri. Tatapan kagum pria itu tak bisa disembunyikan. Wah, aku tidak menyangka. Kau terlihat berbeda sekali. Lebih segar, lebih percaya diri. Semoga sukses ya. Ucapan itu menambah keyakinan Alia bahwa ia sudah di jalan yang benar. Ia tidak lagi malu dengan pekerjaannya. Justru dari sini, ia akan membangun kejayaan. Malam itu, saat menutup kiosnya, Alia duduk menatap hasil penjualan hari itu. Lelah terasa di seluruh tubuh, tapi hatinya penuh kebahagiaan. Terima kasih, Tuhan. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi aku percaya suatu saat aku akan benar-benar berdiri di puncak. Dan saat itu tiba, Rangga, Bu Sari, Maya, kalian akan menyaksikan siapa yang sebenarnya lemah dan siapa yang kuat. Dari warung sederhana, dari kios kecil di pasar, Alia mulai membangun kerajaan masa depannya. Ia tidak lagi hanya bertahan hidup, ia sedang bangkit. Waktu berlalu, dan Alia tidak pernah menoleh ke belakang. Dari warung sederhana dan kios kecilnya, ia mulai menapaki tangga kesuksesan satu demi satu. Setiap pelajaran dari masa lalunya, rasa sakit, hinaan, dan pengkhianatan, menjadi bahan bakar yang membuatnya terus maju. Kios kue Alia yang dulu sederhana kini telah berkembang menjadi toko kue dan roti modern dengan desain interior yang menawan. Alia tidak lagi memasak seorang diri. Ia mempekerjakan beberapa staf, memberikan mereka pelatihan dan perlakuan yang baik, berbeda jauh dari yang pernah ia alami di masa lalu. Dengan pengalaman yang didapat dari Pak Arman dan kerja keras bertahun-tahun, Alia mulai berekspansi. Ia membuka cabang baru di beberapa kota, memperkenalkan brand kue yang elegan dan kreatif. Setiap produk dibuat dengan kualitas terbaik, bahan premium, dan kemasan mewah. Selamat, Bu Alia. Cabang ketiga Anda laris manis. Banyak pelanggan yang menunggu pembukaan cabang berikutnya, kata manajer Alia dengan bangga. Alia tersenyum, tapi di balik senyum itu tersimpan tekad yang lebih besar. Ia tahu, tujuan akhirnya bukan hanya sukses secara materi, tetapi membuktikan kepada orang-orang yang pernah meremehkannya bahwa ia tidak bisa dianggap remeh lagi. Kesuksesan Alia tidak hanya tercermin dalam bisnis, tapi juga dalam penampilan. Dulu, ia sering terlihat lusuh, pucat, dan lemah. Kini, Alia anggun, cantik, dan penuh wibawa. Pakaian yang ia kenakan selalu rapi, sesuai tren, namun tetap elegan. Rambutnya panjang, terawat, dan selalu tertata sempurna. Ia tidak sekadar mempercantik diri untuk orang lain, tapi untuk meningkatkan rasa percaya dirinya sendiri. Alia percaya,
Penampilan adalah salah satu senjata untuk menunjukkan siapa dirinya sekarang. Kesuksesan Alia membuatnya memiliki pengaruh di lingkungan sosialnya. Ia sering diundang ke acara bisnis, seminar kewirausahaan, dan acara amal. Orang-orang kini menghormatinya, berbeda jauh dari tatapan merendahkan yang ia alami bertahun-tahun lalu. Dalam setiap acara, Alia selalu tampil anggun, penuh percaya diri, namun tetap rendah hati. Banyak yang kagum dengan cerita hidupnya yang inspiratif. Dari gadis yang diusir suami dan mertua, kini Alia berdiri sebagai wanita kuat yang mandiri dan berdaya. Alia tidak lagi miskin. Bisnisnya berkembang pesat, menghasilkan keuntungan yang melimpah. Ia membeli rumah mewah di kawasan elit, mobil-mobil mewah, dan gaya hidup yang nyaman. Namun, meski kaya raya, Alia tetap berhati-hati. Ia tidak boros, dan selalu menempatkan harta sebagai alat untuk memperkuat posisinya, bukan hanya untuk kesenangan sesaat. Keuangan yang stabil membuat Alia semakin percaya diri. Ia bisa melakukan hal-hal yang dulu hanya bisa ia impikan, termasuk mengatur hidupnya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Selain bisnis kue, Alia mulai menekuni investasi dan properti. Dengan ketelitian dan strategi yang ia pelajari dari pengalaman hidup dan mentor, Alia berhasil membeli beberapa properti strategis yang nilainya terus meningkat. Ia juga mulai membangun jaringan bisnis yang luas. Alia belajar untuk tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Ia menyadari bahwa orang yang sukses bukan hanya mereka yang pintar, tapi juga mereka yang memiliki koneksi dan pengaruh. Bisnis bukan hanya tentang produk, tapi tentang bagaimana kau memposisikan dirimu dan siapa yang kau kenal. Begitu nasihat Pak Arman yang selalu diingat Alia. Suatu malam, ketika Alia sedang menatap kota dari balkon rumah mewahnya, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat Busari yang selalu menghina, Rangga yang meninggalkannya demi Maya, dan Maya sendiri yang dulu tampak sempurna di mata orang-orang kaya. Kini semua itu berbeda. Alia tahu, mereka tidak akan pernah bisa menginjaknya lagi. Dan ia tersenyum tipis, menyadari bahwa sukses adalah balas dendam terbaik. Suatu saat nanti, mereka akan melihatku bukan sebagai gadis miskin yang bisa diinjak. Mereka akan melihatku sebagai wanita yang berhasil, lebih kuat, lebih kaya, dan lebih cantik daripada mereka, gumam Alia dalam hati. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan datang. Ternyata kehidupan Rangga dan keluarganya mulai merosot. Maya mengalami kebangkrutan dalam bisnisnya, Rangga kehilangan pekerjaan, dan Busari jatuh sakit karena stres dan hidup serba kekurangan. Suatu siang, Alia sengaja menghadiri sebuah acara sosial bisnis di mana kebetulan mereka hadir. Ia berdiri di aula yang megah, mengenakan gaun elegan, dan tatapannya penuh wibawa. Ketika Rangga, Maya, dan Busari melihatnya, mereka terkejut. Tak hanya kagum, tapi juga terhentak kaget. Alia yang dulu kurus, lusuh, dan tak berdaya kini berdiri di depan mereka dengan pesona dan kekayaan yang memukau. Rangga menelan ludah. Maya menatap Alia dengan mata membelalak. Busari hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Alia tersenyum tipis, memamerkan wibawanya tanpa harus bersuara. Ia menyadari bahwa diam adalah senjata yang paling tajam. Tidak perlu kata-kata pedas, tidak perlu membalas hinaan mereka secara langsung. Kesuksesannya adalah jawaban terbaik. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan kejadian itu pun kagum pada Alia. Mereka takjub dengan transformasinya, dan beberapa mulai mengagumi keberanian serta ketekunannya. Alia pun menyadari, semua jerih payah bertahun-tahun tidak sia-sia. Setiap tetes air mata, setiap hinaan, setiap penolakan, telah membentuknya menjadi wanita yang kuat, cerdas, dan berdaya. Saat malam menjelang dan lampu kota mulai berkelap-kelip, Alia berdiri di balkon rumah mewahnya, menatap masa depan dengan mata bersinar. Ia bukan lagi korban dari masa lalu, bukan lagi wanita yang diabaikan dan dihina. Kini Alia berdiri di puncak kehidupan, dan dunia yang dulu menertawakannya kini menjadi saksi dari kebangkitannya. Dalam hati, Alia menyimpan satu tekad. Suatu saat nanti, mereka yang pernah menghina dan menginjaknya akan mengetahui harga diri yang sesungguhnya. Mereka akan merasakan bagaimana rasanya berada di bawah kaki seorang wanita yang pernah mereka remehkan. Dengan kesuksesan yang gemilang, Alia membuktikan bahwa wanita yang pernah diremehkan dan dikhianati bisa menjadi pemenang sejati dalam hidupnya sendiri.
Suasana di gedung ballroom hotel mewah itu sangat elegan. Lampu kristal berkilauan, musik lembut mengalun di latar, dan aroma parfum mahal bercampur dengan gemerincing gelas kristal. Alia melangkah masuk dengan anggun, mengenakan gaun panjang berwarna merah marun yang menonjolkan kecantikannya. Setiap mata yang menatapnya terpesona, tapi Alia berjalan dengan kepala tegak, langkah mantap, seakan dunia ini adalah miliknya. Ia datang ke acara amal bisnis tahunan, tempat para pengusaha dan tokoh sosial berkumpul. Namun, ada satu tujuan lain yang lebih spesifik. Memperlihatkan kepada mereka yang pernah menghinanya, Rangga, Busari, dan Maya, betapa jauh ia telah berubah dan bangkit. Beberapa minggu sebelumnya, Alia mendapatkan kabar bahwa kehidupan Rangga dan keluarganya mulai runtuh. Maya, yang dulu angkuh dan penuh kesombongan, mengalami kebangkrutan. Bisnis yang ia jalankan hancur karena salah investasi dan utang menumpuk. Rangga, yang bergantung pada harta Maya, kini kehilangan pekerjaan. Tanpa tabungan yang cukup, ia hidup serba kekurangan. Busari pun jatuh sakit akibat stres, hidup serba pas-pasan, dan terpaksa menjual sebagian asetnya untuk bertahan hidup. Berita itu membuat Alia tersenyum tipis. Ia tidak pernah bersedih melihat mereka menderita, tetapi ia merasakan puas batin karena roda kehidupan berputar sesuai jalannya. Di tengah kerumunan para tamu yang berpakaian mewah, Alia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Rangga, Maya, dan Busari baru saja memasuki ballroom. Mata mereka tak sengaja bertemu dengan Alia. Rangga tercekat. Ia melihat Alia yang dulu lusuh, kini cantik memukau dengan aura percaya diri yang kuat. Maya menatap Alia dengan mata membelalak, campuran antara kaget, cemburu, dan iri. Busari memalingkan wajah, tapi tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sejenak, ruang itu seolah hening. Orang-orang di sekitar pun menyadari ketegangan yang terjadi. Alia tersenyum tipis, menatap mereka dengan tatapan dingin namun anggun. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada hinaan, hanya kekuatan yang terpancar dari tubuh dan wibawanya. Alia melangkah ke bar, memanggil bartender dengan senyum. Ia memesan minuman mahal, memegang gelas kristal, dan membicarakan bisnisnya dengan beberapa pengusaha lain. Tanpa sadar, Rangga dan keluarganya melihat segalanya dari seberang ruangan. Mereka mulai menyadari sesuatu. Alia kini hidup dalam kemewahan. Dari mobil mewah yang ia parkir di valet hotel, hingga gaun yang mahal, hingga aura kepercayaan diri yang membuat orang lain terpukau. Rangga berbisik kepada Maya, "Ini Alia, dia berbeda. Apa yang terjadi padanya?" Maya menatap Alia dengan tatapan penuh iri. Dia, kaya dan cantik. Aku tidak percaya. Dulu dia, hancur, lusuh, tapi sekarang, suaranya terhenti, kata-kata tidak bisa keluar. Busari memegang dadanya, merasa tercekik oleh kenyataan. Astaga, ini Alia? Gadis yang dulu aku hina, yang aku buang, sekarang. Alia menyadari tatapan mereka. Ia menegakkan pundaknya, berjalan melewati mereka dengan anggun. Setiap langkahnya memancarkan wibawa yang dulu tidak pernah dimilikinya. Setelah acara sedikit reda, Alia mendekati Rangga, Busari, dan Maya. Ia berbicara dengan suara lembut, tapi penuh ketegasan. "Selamat malam," sapa Alia. Rangga terkejut, lidahnya keluh. "Terima kasih sudah datang," Alia melanjutkan. "Aku senang bisa melihat kalian semua di sini, dan aku harap kalian juga senang melihatku." Rangga menelan ludah. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi kata-kata tersumbat. Maya menatap Alia dengan mata membelalak, sementara Busari hanya bisa menunduk malu. Alia tersenyum tipis, tidak perlu membalas hinaan atau kebencian mereka. Kesuksesan dan wibawa Alia sudah cukup sebagai jawaban. Rangga mencoba berkata, "Alia, aku menyesal, aku." Alia menatapnya, dingin namun tidak kasar. "Rangga, penyesalanmu tidak akan mengubah masa lalu. Tapi aku senang melihat kalian ada di sini, di hadapanku, sekarang kalian bisa merasakan apa yang dulu aku rasakan." Mata Rangga dan Maya mulai berkaca-kaca. Busari menunduk lebih dalam, merasa hancur. Mereka merasa tak berdaya. Alia kini berdiri di puncak, sementara mereka jatuh ke bawah. "Kalau dulu kalian bisa menginjakku, sekarang giliran kalian merasakan posisi itu,"
pikir Alia dalam hati. Seiring waktu, Alia mulai memanfaatkan posisi dan kekuasaannya dengan bijak, tetapi penuh kontrol. Ia membantu beberapa bisnis orang lain, memberikan peluang kerja, tapi ia juga menyadarkan Rangga, Maya, dan Busari tentang harga diri mereka. Ia tidak perlu membalas dendam dengan kasar, cukup menempatkan mereka dalam posisi yang dulu pernah mereka letakkan padanya, tidak berdaya, bergantung pada Alia, dan harus menghormati dirinya. Rangga harus menyaksikan Alia menegur stafnya dengan wibawa. Maya, yang dulu angkuh, kini menerima saran Alia dengan menunduk. Busari, yang dulu sombong, kini harus mengikuti aturan Alia di setiap pertemuan bisnis kecil yang Alia izinkan mereka hadiri. Di malam itu, setelah pesta berakhir, Alia duduk di balkon suite mewahnya, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia tersenyum puas. Ini baru awal, bisiknya pada diri sendiri. Mereka pernah membuatku hancur. Sekarang aku berdiri di atas mereka, dengan kepala tegak, dengan harga diri, kekayaan, dan kekuatan yang mereka tidak punya. Dan ini baru permulaan. Ia menyadari bahwa kepuasan sejati bukan hanya soal harta, tapi tentang mengendalikan nasib sendiri. Alia telah berhasil membalikkan posisi, dulu diinjak, kini yang menginjak mereka adalah Alia. Malam itu menjadi saksi kebangkitan penuh Alia. Dari gadis yang dihina, diusir, dan dicampakkan, kini ia berdiri sebagai wanita yang tidak bisa diabaikan siapapun. Rangga, Busari, dan Maya telah melihat sendiri perubahan Alia, tidak hanya cantik dan kaya, tetapi juga cerdas, anggun, dan berwibawa. Dan Alia tahu, dari titik ini, langkah berikutnya adalah menempatkan mereka sepenuhnya di bawah kendalinya, bukan sebagai balas dendam kasar, tetapi sebagai bukti bahwa ia tidak akan pernah menjadi korban lagi. Roda kehidupan telah berputar, dan kini Alia memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri, serta nasib mereka yang dulu pernah menghancurkannya. Sejak malam pertemuan yang mengejutkan itu, Alia merasa puas, namun ia tahu balas dendamnya belum selesai. Ia ingin membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan sekadar kekayaan, tetapi kemampuan untuk mengendalikan situasi dan orang-orang yang dulu menginjaknya. Rangga, Maya, dan Busari kini hidup dalam kesulitan. Mereka membutuhkan bantuan, dan Alia lah yang bisa memberikannya. Namun, kali ini, Alia memegang kendali penuh. Alia bertemu Rangga beberapa minggu kemudian di kantor pusat perusahaannya. Rangga terlihat lusuh, rambutnya tidak rapi, dan wajahnya penuh penyesalan. Alia, aku tidak tahu harus bagaimana. Hidupku berantakan, dan kami membutuhkan bantuanmu, ujar Rangga, suaranya bergetar. Alia tersenyum tipis. Aku senang kalian masih ingin bertahan, Rangga. Tapi kali ini, aku punya syarat. Kalian harus belajar menghargai orang lain, bekerja keras, dan mengikuti aturan yang aku tetapkan. Rangga dan Maya terdiam. Busari yang ikut hadir menunduk, merasa malu. Mereka menyadari bahwa kali ini, mereka tidak punya pilihan. Alia memegang kendali penuh. Alia mulai menata kehidupan mereka. Ia memberikan pekerjaan yang dulu ia jalani sebagai babu, menyapu lantai, membersihkan meja, memasak, dan melayani tamu serta staf Alia. Rangga yang dulu sombong dan keras kepala kini harus menyiapkan kopi, membersihkan mobil mewah Alia, dan memastikan semua area kantor rapi. Maya, yang dulu angkuh dan selalu ingin tampil kaya, kini harus belajar melayani pelanggan dan staf, menyiapkan makanan untuk mereka, dan memahami arti kerja keras. Busari, yang dulu sering menindas Alia, kini harus membersihkan rumah mewah Alia, mencuci baju, dan menyiapkan makan malam. Ia merasa tercekik, namun Alia hanya tersenyum tenang, penuh wibawa. Alia tidak membalas dendam dengan kata-kata kasar. Ia percaya bahwa dendam terbaik adalah mengendalikan orang yang dulu merendahkanmu dengan cara yang elegan. Setiap hari, Alia memperlihatkan kekuasaannya dengan lembut. Rangga yang mencoba melawan, segera ditegur. Maya yang sombong mulai memahami bahwa dunia nyata tidak bisa dibeli dengan uang semata. Busari mulai sadar bahwa menghina orang lain tidak akan membuat hidupnya lebih baik. Ini bukan tentang membalas dendam, tapi tentang kalian belajar menghargai orang lain, terutama aku, kata Alia suatu hari ketika mengawasi pekerjaan mereka. Rangga, Maya, dan Busari terdiam.
Mereka menyadari, Alia benar-benar berbeda sekarang. Ia bukan lagi wanita yang mereka remehkan, melainkan sosok yang harus mereka hormati dan ikuti. Selama proses ini, Alia merasa puas bukan hanya karena mereka tunduk padanya, tetapi juga karena ia membuktikan bahwa wanita yang dulu lemah bisa menjadi kuat dan berdaya. Ia melihat perubahan Rangga dan Maya. Mereka mulai memahami arti kerja keras, menghargai orang lain, dan melihat Alia sebagai sosok yang tidak bisa diremehkan. Busari juga mulai berubah, meski lambat, belajar menghargai orang lain dan menyesali perbuatannya di masa lalu. Alia merasa, balas dendam terbaik bukanlah menyakiti, tapi mengubah posisi mereka secara elegan dan menempatkan mereka dalam posisi yang dulu mereka tempatkan padanya. Setiap pagi, Alia menikmati pemandangan Rangga dan Maya yang bekerja di bawah arahnya. Rangga menyapu lantai kantor dengan serius, Maya menyiapkan kue dan minuman untuk pelanggan, dan Busari menyiapkan rumah mewah Alia dengan cekatan. Alia tersenyum tipis, menyesap kopi panas dari cangkir favoritnya. Ia menyadari bahwa kepuasan batinnya tidak datang dari kekayaan semata, tetapi dari melihat mereka belajar rasa hormat dan kerja keras. Ia berpikir, dulu aku diperlakukan seperti sampah. Sekarang, aku berdiri di atas mereka. Dan mereka tidak bisa mengubah posisi itu. Aku memegang kendali. Alia tidak ingin kekuasaannya membuatnya menjadi orang kejam. Ia tetap memperlakukan staf dan mereka yang bekerja di bawahnya dengan adil. Rangga, Maya, dan Busari diawasi dengan tegas, tapi mereka diberi kesempatan untuk belajar dan menebus kesalahan masa lalu. Ini bukan tentang kebencian, tapi tentang menegakkan keseimbangan yang dulu hilang. Alia percaya bahwa wanita yang kuat tidak harus menghancurkan orang lain, cukup menempatkan mereka pada posisi yang tepat. Dalam beberapa bulan, Alia berhasil membalikkan peran sepenuhnya. Rangga yang dulu menuntut Alia melayani kini menjadi asisten Alia yang patuh. Maya, yang dulu sombong dan kaya, kini harus menyiapkan segala keperluan Alia dan staf. Busari, yang dulu merendahkan menantunya, kini membersihkan rumah, menyiapkan hidangan, dan melayani Alia dengan hormat. Setiap langkah mereka adalah pelajaran tentang harga diri, kesabaran, dan penghargaan terhadap orang lain. Alia menikmati proses ini dengan wibawa yang tenang. Suatu malam, Alia mengadakan jamuan kecil di rumah mewahnya. Rangga, Maya, dan Busari hadir sebagai pelayan. Alia duduk di kursi utama, menikmati hidangan yang disiapkan oleh mereka. Ia tersenyum tipis, memandang wajah mereka satu persatu. Rangga tampak penyesalan, Maya menunduk, dan Busari terlihat malu. Namun Alia tidak berbicara. Keheningan itu lebih mematikan daripada kata-kata apapun. Ia tahu, setiap tetes air mata, setiap penyesalan, dan setiap ketundukan mereka adalah bukti bahwa Alia telah berhasil menegakkan harga dirinya dan mengendalikan hidupnya sendiri. Malam itu menjadi simbol kemenangan Alia. Ia bukan lagi korban dari masa lalu, bukan lagi wanita yang lemah dan dihinakan. Kini Alia berdiri di puncak, memegang kendali penuh atas hidupnya dan mereka yang pernah menghancurkannya. Rangga, Maya, dan Busari belajar arti menghormati orang lain, bekerja keras, dan menerima posisi mereka. Dan Alia menyadari satu hal penting. Balas dendam terbaik adalah kesuksesan yang memaksa orang lain mengakui kekuatanmu tanpa kata-kata kasar, tanpa kekerasan, hanya dengan wibawa dan kepintaran. Roda kehidupan telah berputar, dan Alia kini duduk di kursi kemenangan, tenang, anggun, dan tak tergoyahkan. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di malam yang tenang, memantulkan cahaya di jendela rumah mewah Alia. Dari balkon lantai atas, Alia menatap ke arah kota, dengan gelas kristal berisi anggur merah di tangan. Angin malam membelai rambut panjangnya yang tergerai, wajahnya memancarkan kepercayaan diri dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Ia tersenyum tipis, mengenang perjalanan panjang yang telah dilalui. Dari gadis yang lusuh, miskin, dan diremehkan, kini Alia berdiri sebagai wanita yang sukses, kaya, cantik, dan berwibawa. Setiap langkahnya di dunia ini adalah hasil kerja keras, tekad, dan kesabaran. Rangga, Maya, dan Busari kini sepenuhnya berada di bawah kendali Alia. Mereka bukan sekadar tunduk karena terpaksa, tetapi juga karena telah belajar arti harga diri dan menghargai orang lain. Rangga, yang dulu sombong dan keras kepala, kini menjadi asisten Alia yang patuh,
mengatur urusan administratif perusahaan, melayani tamu, dan menyiapkan berbagai kebutuhan Alia dengan hormat. Maya, yang dulu penuh kesombongan dan menganggap dirinya tak terkalahkan, kini bekerja di dapur dan showroom Alia, menyiapkan produk, melayani pelanggan, dan bahkan membantu staf lain dalam berbagai tugas. Bu Sari, yang dulu merendahkan menantunya, kini membersihkan rumah, menyiapkan hidangan, dan melayani Alia dengan sepenuh hati. Setiap gerakan mereka adalah bukti bahwa Alia memegang kendali penuh. Perusahaan Alia kini berkembang pesat. Cabang toko kue dan roti miliknya telah menyebar ke beberapa kota besar. Produk-produk premium miliknya dikenal luas, bahkan banyak perusahaan besar menjalin kerjasama dengan Alia. Rumahnya yang mewah, mobil-mobil elegan, dan gaya hidup nyaman bukan hanya simbol kekayaan, tetapi juga bukti transformasi total Alia dari titik nol menjadi puncak kesuksesan. Di setiap acara bisnis, Alia tampil anggun dan percaya diri. Para pengusaha dan tokoh masyarakat memandangnya dengan kagum, menghormatinya, dan bahkan beberapa meminta bimbingan dan kerjasama darinya. Rangga, Maya, dan Bu Sari harus menyaksikan semua itu, menyadari bahwa dunia telah berubah dan Alia kini adalah pusatnya. Suatu malam, Alia mengadakan jamuan gala di rumahnya. Ballroom rumah mewah itu dipenuhi tamu-tamu VIP, lampu kristal berkilauan, dan meja-meja penuh hidangan mewah. Rangga, Maya, dan Bu Sari hadir sebagai pelayan. Alia melangkah masuk dengan gaun merah marun panjang, rambut tergerai rapi, dan senyum anggun. Mata semua orang tertuju padanya. Rangga, Maya, dan Bu Sari melihat Alia dengan campuran kagum, cemburu, dan rasa malu. Alia duduk di kursi utama, memandang mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Keheningan itu lebih mematikan daripada hinaan. Setiap tamu yang hadir bisa merasakan wibawa Alia yang memancar. Ia menegaskan satu hal dengan penuh elegan, "Aku telah berhasil, dan kalian tidak bisa mengubah posisi ini." Setelah pesta usai, Alia duduk di balkon sambil menikmati malam. Ia memikirkan semua langkahnya, dari kerja keras di warung Bu Ratna, membuka kios kecil, belajar dari mentor, hingga membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Ia tersenyum, menyadari satu hal, balas dendam sejati tidak harus disertai kebencian atau kekerasan. Kesuksesan, kekayaan, wibawa, dan kemampuan mengendalikan hidup sendiri adalah jawaban terbaik. Rangga, Maya, dan Bu Sari kini menyadari bahwa semua hinaan, pengkhianatan, dan penolakan yang pernah mereka lakukan tidak lagi berarti. Alia telah membalikkan keadaan sepenuhnya. Alia menggunakan kekuasaannya untuk mengajarkan pelajaran tentang kerja keras, harga diri, dan penghargaan terhadap orang lain. Ia menempatkan Rangga, Maya, dan Bu Sari pada posisi yang dulu mereka tempatkan padanya. Rangga belajar melayani dan menghormati wanita yang lebih kuat. Maya belajar arti kerja keras dan kerendahan hati. Bu Sari belajar menghargai orang lain tanpa kesombongan. Alia menegaskan bahwa hidup bukan tentang menghina atau meremehkan orang lain, tapi bagaimana kau menghormati dan memperbaiki diri sendiri. Di hari-hari berikutnya, Alia semakin menikmati posisi barunya. Setiap kali Rangga, Maya, dan Bu Sari melayani atau bekerja di bawah arahnya, Alia tidak membalas dendam dengan kasar. Ia hanya menatap, memberikan arahan, dan memastikan mereka belajar menghormati dan menghargai orang lain. Kepuasan Alia datang dari melihat mereka memahami arti kerja keras dan ketundukan, bukan dari menyakiti mereka secara fisik atau verbal. Ia membuktikan bahwa wanita yang kuat tidak hanya mampu membalas, tetapi juga mendominasi situasi dengan elegan dan wibawa. Kini Alia telah menjadi sosok yang sempurna dalam berbagai aspek. Cantik dan anggun, menarik perhatian tanpa harus memaksa. Kaya dan berpengaruh, mampu mengendalikan bisnis dan kehidupan sosial. Wibawa dan cerdas, mampu menegakkan aturan dan membuat orang menghormatinya. Bijaksana, mampu membalas dendam dengan cara elegan tanpa kehilangan harga diri. Rangga, Maya, dan Bu Sari kini sepenuhnya berada di bawah kendali Alia, tetapi mereka belajar banyak dari posisi baru itu. Mereka memahami betapa berharganya penghormatan dan kerja keras. Di malam yang tenang, Alia berdiri di balkon, memandang kota dengan senyum puas. Ia mengingat kata-kata hatinya bertahun-tahun lalu, "Suatu saat aku akan bangkit dan mereka akan menyadari siapa aku sebenarnya." Sekarang, kata-kata itu menjadi kenyataan.
Alia bukan lagi gadis miskin yang dihinakan. Ia adalah wanita sukses yang memegang kendali atas hidupnya dan orang-orang yang pernah menghancurkannya. Ia menegaskan pada diri sendiri satu hal, kesuksesan sejati adalah ketika kau mampu membalikkan keadaan, mengendalikan hidupmu sendiri, dan membuat mereka yang meremehkanmu belajar menghormatimu, semua dengan wibawa dan kecerdasan, bukan kemarahan atau kebencian. Roda kehidupan telah berputar. Alia kini duduk di puncak, tenang, elegan, dan tak tergoyahkan. Dan malam itu menjadi simbol kemenangan total, bukan hanya materi, tetapi juga harga diri, kontrol, dan kebanggaan yang tak ternilai. Malam itu tenang. Angin sepo-sepo membelai wajah Alia saat ia berdiri di balkon rumah mewahnya. Lampu kota berkelap-kelip di bawah, menampilkan pemandangan yang memukau. Semua yang ia impikan dulu, saat menjadi gadis miskin, kini telah menjadi kenyataan. Alia tersenyum, mengenang perjalanan panjangnya, dari penderitaan, hinaan, pengkhianatan, hingga titik terendah hidup yang hampir membuatnya menyerah. Ia masih ingat malam-malam dingin di halte bus, perut kosong, tubuh basah kehujanan, dan rasa sakit yang menyesakkan dada karena diusir oleh suami dan mertua yang serakah. Namun setiap luka itu telah menjadi batu pijakan. Setiap tetes air mata menjadi bahan bakar yang membentuk Alia menjadi wanita yang tak tergoyahkan. Alia menutup matanya sejenak, membiarkan ingatan masa lalu berputar di benaknya. Ia teringat bagaimana ia diperlakukan, dijadikan pelayan oleh suami, mertua, dan bahkan pelakor yang datang menghancurkan rumah tangganya. Dulu, ia tidak memiliki suara, tidak memiliki pilihan, dan merasa hidupnya hanyalah beban. Tetapi Alia sadar satu hal, masa lalu tidak bisa diubah, tapi bisa dijadikan pelajaran. Ia belajar harga diri, kesabaran, kerja keras, dan pentingnya percaya pada diri sendiri. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa setiap penderitaan yang ia alami justru membuatnya lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh daripada siapapun yang pernah meremehkannya. Kini Alia berdiri di puncak kehidupannya. Bisnisnya berkembang pesat, dengan cabang toko kue dan roti premium di berbagai kota besar. Rumahnya mewah, mobil-mobilnya elegan, dan setiap langkahnya memancarkan kepercayaan diri yang elegan. Tetapi bagi Alia, kesuksesan bukan hanya soal harta. Lebih dari itu, ia menemukan kebebasan sejati. Kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk tidak tergantung pada orang lain, dan kebebasan untuk menegakkan harga diri. Dalam kesuksesan itu, Alia juga menemukan kepuasan batin yang tak ternilai. Ia melihat Rangga, Maya, dan Busari yang kini harus belajar menghargai orang lain, bekerja keras, dan menunduk di hadapannya. Ia tidak membenci mereka, tetapi menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan soal menyakiti, melainkan menegakkan kendali dengan wibawa. Alia menegaskan satu prinsip dalam hidupnya, wanita yang kuat tidak harus kasar atau membalas dendam dengan kebencian. Kekuatannya terletak pada kemampuan mengendalikan hidupnya sendiri, memposisikan dirinya di atas kesulitan, dan membuktikan nilai diri melalui tindakan, bukan kata-kata. Setiap kali Rangga, Maya, dan Busari melayani atau bekerja di bawah arahnya, Alia menyaksikan perubahan mereka. Mereka belajar arti penghormatan, kerja keras, dan ketundukan tanpa harus diintimidasi. Alia memahami bahwa balas dendam terbaik adalah menjadi pemenang dalam hidupmu sendiri dan membuat mereka belajar dari kesalahan mereka. Ia tersenyum, menyesap anggur dari gelas kristalnya. Semua ini terasa manis, bukan karena kebencian, tetapi karena keadilan yang elegan telah ditegakkan dari balkon itu. Alia berbicara dalam hati pada dirinya sendiri. Alia, kau telah melalui segalanya. Kau telah jatuh, kau telah dihina, kau telah diusir. Tapi lihat dirimu sekarang. Kau berdiri di puncak, dengan harga diri, kekayaan, dan wibawa yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang bisa menginjakmu lagi, karena kau telah belajar menginjakkan kaki di dunia dengan caramu sendiri. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya bukan hanya tentang membalas dendam atau membuktikan kepada orang lain. Lebih dari itu, ini adalah tentang menemukan kekuatan sejati di dalam diri sendiri, membangun hidup dengan kerja keras, dan memegang kendali atas takdirnya sendiri. Alia bukan lagi gadis yang dulu digambarkan sebagai lemah dan tak berdaya. Ia adalah simbol ketangguhan, kecerdasan, dan keanggunan.
Orang-orang yang pernah meremehkannya kini melihatnya sebagai panutan, bahkan beberapa mengagumi keberaniannya. Dalam hatinya, Alia memahami bahwa kekayaan dan kekuasaan hanyalah alat. Yang paling penting adalah bagaimana kau menggunakan alat itu untuk menjaga harga diri, menginspirasi orang lain, dan menegakkan keadilan secara elegan. Ia tersenyum puas, menatap ke arah lampu kota yang berkelap-kelip. Dunia ini kini berbeda baginya. Tidak ada ketakutan, tidak ada hinaan, hanya kebebasan dan kontrol penuh atas hidupnya. Alia memutuskan untuk menutup babak masa lalunya sepenuhnya. Rangga, Maya, dan Bu Sari tetap ada di hidupnya, tetapi bukan sebagai ancaman. Mereka kini belajar, menghormati, dan bekerja di bawah arahnya, sementara Alia menjadi figur yang bijaksana dan tegas. Ia menyadari bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Yang menentukan adalah keputusan, usaha, dan tekad untuk bangkit dan menegakkan harga diri sendiri. Alia tersenyum lagi, kali ini dengan ketenangan penuh. Ia merasa damai, karena semua penderitaan, semua hinaan, dan semua air mata telah berubah menjadi kekuatan dan kebijaksanaan. Malam itu, Alia menegaskan satu hal penting dalam hidupnya. Kesuksesan sejati bukan hanya soal materi, tetapi tentang mengendalikan hidup sendiri, membalik keadaan, dan menunjukkan bahwa harga diri tidak bisa direndahkan oleh siapapun. Ia mengangkat gelas anggurnya, menatap kota yang gemerlap, dan berbisik. Ini adalah kemenangan kita, Alia. Kemenangan dari segala penderitaan, hinaan, dan pengkhianatan. Dunia mungkin pernah menginjakmu, tetapi sekarang kau berdiri di puncak. Dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Malam itu, dengan angin yang membelai wajahnya, Alia merasakan kepuasan yang sempurna, damai yang mendalam, dan kebanggaan yang elegan. Ia telah menutup babak gelap masa lalunya dan memulai babak baru sebagai wanita yang kuat, kaya, cantik, bijaksana, dan tak tergoyahkan.